Apakah Anda juga merasa bahwa irisan sashimi yang bening dan tembus pandang itu, jika dicocol sedikit wasabi hijau lalu dipadukan dengan kecap asin, adalah kenikmatan kuliner kelas atas yang paling aman, atau daging segar yang baru dibeli dari pasar dibawa pulang, lalu ditumis cepat dengan api besar, hingga berbunyi sreng adalah kenikmatan duniawi yang renyah dan menyegarkan. Apakah Anda juga percaya bahwa kepiting mabuk yang direndam dalam arak atau alkohol tinggi, setelah melalui pembaptisan alkohol racunnya sudah hilang tak bersisa? Hati-hati, teman-teman, mohon segera hentikan pemikiran berbahaya seperti ini. Makanan-makanan tradisional yang kita sukai ini, hidangan-hidangan yang terlihat sangat menggoda ini, sangat mungkin sedang menjadi kuda Troya bagi ribuan parasit. Di saat kita lengah, mereka diam-diam menyusup ke dalam tubuh Anda. Sebagian menggerogoti usus dan lambung Anda, sebagian melarutkan hati dan paru-paru Anda, dan yang paling mengerikan adalah yang mengebor masuk ke dalam otak Anda, sedikit demi sedikit menggerogoti kesehatan dan nyawa Anda. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah kasus medis tragis yang tak terhitung jumlahnya yang sedang nyata terjadi di sekitar kita. Hari ini di saluran nutrisi cerdas, kami akan menyingkap tuntas untuk Anda 9 jenis bom parasit paling berbahaya di meja makan. Saya akan menggunakan cara yang paling lugas dari peringkat ke-9 hingga pertama untuk memberitahu Anda satu persatu. Pembunuh mematikan apa yang sebenarnya bersembunyi di dalam makanan-makanan ini, bagaimana mereka menghancurkan kesehatan Anda dengan cara yang tak terduga, dan yang paling penting saya akan mengajarkan Anda cara menangani mereka dengan metode paling ilmiah agar Anda dan keluarga Anda mulai sekarang bisa benar-benar makan dengan tenang. Setelah menonton video ini, Anda akan mendapatkan satu set aturan besi keamanan pangan yang mampu menjaga kesehatan seluruh keluarga. Ini mungkin menjadi video kesehatan paling penting yang Anda tonton tahun ini. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silahkan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di sini di Nutrisi Cerdas kami mengungkap kebenaran yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silahkan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda juga pernah mengalami gangguan penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita tarik napas dalam-dalam dan memulai operasi penyapuan ranjau di meja makan ini. Kita mulai dari peringkat ke-9. Banyak orang, terutama teman-teman yang sudah berumur, selalu memiliki semacam pemujaan alami. Mereka merasa sayuran liar yang dipetik di gunung atau jamur yang tumbuh di alam liar karena tanpa pestisida dan tanpa pupuk kimia pasti lebih bersih daripada yang ditanam di rumah kaca atau perkebunan. Konsep ini di zaman sekarang bisa sangat berbahaya. Peringkat ke-9 adalah jamur liar dan sayuran liar yang tampak alami dan tidak berbahaya ini. Bahaya mereka bukan terletak pada racunnya seperti jamur beracun, tetapi pada struktur fisiknya. Anda lihat permukaan jamur memiliki lipatan halus yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar merupakan kamar bayi paling sempurna bagi berbagai jenis telur cacing. Para ahli medis menemukan di bawah mikroskop bahwa di dalam lipatan ini tersembunyi sejumlah besar tungau nematoda, bahkan telur cacing gelang. Jika Anda hanya membilasnya dengan air bersih itu, sama saja dengan memandikan mereka, sama sekali tidak bisa membasminya. Yang lebih menakutkan adalah kepercayaan buta kita terhadap istilah liar. Perkembangan industri masyarakat modern, hujan asam, dan pencemaran sumber air, semuanya bisa membuat lingkungan yang disebut liar ini justru lebih kotor daripada pertanian yang dikontrol ketat. Telur cacing terbawa sumber air yang tercemar dan menempel pada akar batang dan daun sayuran liar. Anda mengira itu murni alami, padahal sebenarnya Anda menelan polutan dan telur parasit secara bersamaan. Belum lama ini berita melaporkan sebuah keluarga yang dengan gembira menyantap sayuran liar yang dibawa dari kampung halaman. Hasilnya sekeluarga muntah-muntah diare dan mengalami alergi kulit. Dokter Budi Santoso di rumah sakit mendiagnosis bahwa itu disebabkan oleh infeksi parasit akibat pencucian yang tidak benar. Lalu bagaimana cara menikmati anugerah alam ini dengan aman? Ingatlah langkah pra-pemrosesan kunci ini: perendaman air garam. Baik itu jamur maupun sayuran liar, setelah dipetik atau dibeli, bilas dulu lumpur di permukaannya dengan air mengalir.
Kemudian siapkan sebaskom air garam dan rendam bahan tersebut hingga terendam sepenuhnya setidaknya selama 30 menit. Tekanan osmotik dari air garam akan membuat telur cacing yang bersembunyi di dalam lipatan dan serat mengalami dehidrasi menjadi tidak aktif dan keluar dengan sendirinya. Setelah direndam, bilas lagi berulang kali dengan air mengalir. Ini baru langkah pertama sebelum boleh dimasukkan ke dalam panci. Jangan lagi percaya tahayul bahwa alami berarti bersih. Prapemrosesan yang ilmiah lebih penting dari apapun. Selanjutnya peringkat ke-8. Ini adalah kenangan masa kecil banyak orang, teksturnya manis dan renyah terutama saat musim panas. Memakannya mentah rasanya separuh panas tubuh langsung hilang. Makanan itu adalah kacang tanduk water caltrop dan kerabat dekatnya rebung air water bambu, Zizania. Di mana letak bahayanya? Terletak pada satu kata mentah, kacang tanduk dan rebung air tumbuh di kolam dan sawah berair. Lingkungan seperti ini justru merupakan tempat berkembang biak yang paling disukai oleh cacing Phaseolopsis busci, cacing jahe, ginger fluke. Larva cacing ini yang disebut Metacercariae akan menempel dalam jumlah besar pada kulit tanaman air ini atau bersembunyi di dalam daging buahnya. Ketika kita memakan kacang tanduk mentah, atau yang lebih buruk langsung menggunakan gigi untuk mengupas kulit luarnya yang hitam itu sama saja dengan membuka mulut lebar-lebar dan mengundang ribuan larva cacing ini untuk masuk dan menetap di usus kita. Pernah ada kasus yang sangat khas. Seorang pria sangat suka makan kacang tanduk mentah, hampir menjadikannya camilan sehari-hari. Hasilnya dalam waktu singkat beberapa bulan berat badannya turun drastis, belasan kilogram seharian, sakit perut, diare, dan semangatnya lesu. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter menemukan sejumlah besar cacing Phaseolopsis busci di ususnya. Cacing jenis ini akan menempel kuat seperti penyedot pada dinding usus halus. Anda menjarah semua nutrisi yang Anda makan, membuat Anda semakin lemah. Sudah sejak lama, instansi pertanian terkait mengeluarkan peringatan keras yang menyatakan bahwa kacang tanduk mentah memiliki risiko infeksi parasit yang sangat tinggi. Jadi teman-teman tolong ubah kebiasaan berbahaya ini. Jangan lagi menggunakan gigi untuk menantang musuh yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Untuk kacang tanduk dan tanaman air sejenisnya, solusi kami hanya satu: pemanasan menyeluruh. Tolong ingat hukum emas ini, jangan pernah makan mentah dan pastikan direbus dalam air mendidih 100 derajat Celcius selama minimal 5 menit. Hanya dengan cara ini kita bisa memastikan terbunuhnya semua cacing yang mungkin bersembunyi. Rasa manis itu layak kita tukar dengan sedikit kesabaran demi sebuah ketenangan. Peringkat kita sampai di posisi ke-7. Jika kita katakan 2 peringkat sebelumnya adalah jebakan nabati, maka mulai dari sini kita akan memasuki zona bencana hewani. Peringkat ini menyangkut daging merah yang paling sering kita makan, daging babi dan daging sapi. Banyak orang, terutama teman-teman yang suka makan hidangan barat, suka mengejar tekstur steak sapi yang empuk dan juicy, tingkat kematangan rare atau medium rare yang saat dipotong masih berdarah, merasa inilah kenikmatan kelas atas. Atau saat makan hotpot shabu-shabu, mencelupkan irisan daging babi sebentar saja di kuah mendidih, begitu berubah warna langsung diangkat dan dimakan. Saya harus memperingatkan Anda, cara makan seperti ini sama saja dengan mempertaruhkan otak Anda sendiri. Daging babi yang belum dimasak matang sempurna mungkin mengandung sesuatu yang sangat mengerikan, larva cacing pita babi Taenia solium yang sering disebut sebagai babi beras Cysticercosis. Begitu tertelan, larva ini akan menetas menjadi cacing dewasa di usus Anda, bisa tumbuh hingga bermeter-meter panjangnya mencuri nutrisi Anda. Tapi ini belum yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah jika Anda menelan telur cacingnya. Mereka bisa menembus dinding usus, masuk ke peredaran darah Anda, lalu mengalir ke seluruh tubuh dan akhirnya menetap di otak mata atau otot, membentuk neurocystic kista otak. Di sebuah desa pernah ada seorang petani yang bertahun-tahun gemar makan daging babi yang kurang matang. Akibatnya ia mengalami gejala epilepsi dan kejang berulang kali. Dr. Budi Santoso memeriksa otaknya dengan peralatan canggih dan hasilnya membuat kulit kepala merinding, jaringan otaknya penuh dengan bintik-bintik putih kecil yang padat. Semuanya adalah larva cacing yang masih hidup. Akhirnya melalui operasi dokter mengeluarkan cacing hidup dari otaknya. Jadi untuk daging babi dan sapi, inti keamanan kita ada pada pemilihan sumber dan pemanasan menyeluruh. Pertama, saat membeli, pastikan memilih daging yang memiliki sumber jelas
dan telah lolos pemeriksaan karantina pemerintah yang ketat. Daging hasil penyembelihan liar yang asal-usulnya tidak jelas memiliki risiko sangat tinggi. Kedua, buang jauh-jauh kebiasaan makan daging babi setengah matang, harus matang sempurna well done. Sedangkan untuk daging sapi, meskipun Anda sangat menyukainya, setidaknya masaklah hingga medium well tingkat kematangan 7 atau lebih untuk memastikan suhu pusat daging cukup tinggi untuk membunuh semua parasit. Ini bukan soal selera, ini soal nyawa. Peringkat ke-6 adalah hidangan lezat yang sangat populer di dunia kuliner Asia, belut sawah dan ikan sidat unagi. Baik itu dimasak gaya tumis pedas, bumbu kecap, atau hot plate, semuanya terkenal dengan teksturnya yang gemuk, licin, dan lembut. Tapi justru pengejaran akan tekstur inilah yang menanamkan bahaya kesehatan yang besar. Belut sawah dan ikan sidat adalah inang utama bagi Ginatostoma spinigerum cacing nematoda. Menurut survei Pusat Pengendalian Penyakit di beberapa daerah, tingkat infeksi parasit ini pada belut sawah di pasar bisa mencapai 80%. Ini berarti dari 5 ekor belut yang Anda beli, mungkin 4 diantaranya membawa parasit mengerikan ini, di mana masalahnya ada pada metode memasak kita. Banyak orang mengira teknik wok hei atau tumis cepat dengan api besar di restoran pasti bisa membunuh semua bakteri dan parasit. Ini adalah kesalahpahaman yang mematikan. Waktu menumis biasanya sangat singkat, hanya beberapa puluh detik. Api yang ganas hanya memanaskan permukaan belut, membuatnya terlihat matang. Tetapi larva parasit yang bersembunyi jauh di dalam daging yang tebal itu, suhu di pusatnya mungkin bahkan belum mencapai 70 derajat. Mereka masih hidup dengan baik. Begitu tertelan, parasit ini akan berkeliaran bebas di dalam tubuh Anda. Ia tidak seperti parasit lain yang diam di usus. Ia akan mengebor kemana-mana di bawah jaringan kulit Anda, menyebabkan kulit muncul benjolan merah bengkak yang berpindah-pindah dan gatal migrasi larva. Jika ia mengebor masuk ke mata, bisa menyebabkan kebutaan. Masuk ke hati bisa memicu kerusakan hati yang parah. Yang paling menakutkan, jika ia masuk ke sistem saraf pusat, akibatnya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, untuk bahan makanan berdaging tebal seperti belut dan sidat, solusi kita haruslah pemanasan mendalam. Jangan lagi percaya pada tumisan cepat. Cara paling aman adalah memotongnya menjadi irisan tipis atau potongan kecil, lalu pastikan direbus terus-menerus dalam air mendidih 100 derajat Celcius setidaknya selama 5 menit atau lebih. Mengorbankan sedikit kelembutan daging demi keamanan mutlak. Ingatlah, parasit apapun tidak akan bisa bertahan hidup di depan suhu tinggi yang berkelanjutan. Sekarang kita sampai di peringkat ke-5. Bahan makanan ini karena dagingnya yang lembut seperti ayam sangat populer di restoran malam atau warung tenda di banyak tempat, seperti kodok goreng mentega atau swike. Yaitu adalah kodok bullfrog atau katak. Di dalam tubuh kodok tersembunyi parasit tingkat iblis yang disebut Spirometra mansoni, penyebab sparganosis. Larvanya disebut Plerocercoid. Kodok sangat mudah terinfeksi saat memangsa hewan lain di alam liar. Kengerian parasit ini terletak pada daya tahan hidupnya yang super kuat dan sifatnya yang suka berpindah-pindah. Ia bisa bersembunyi di dalam tubuh manusia selama bertahun-tahun dan seperti pelancong tanpa tujuan ia mengebor ke sana kemari di tubuh Anda. Jika ia mengebor ke mata Anda, akan menyebabkan bola mata menonjol merah bengkak bahkan buta. Jika masuk ke otot, akan memicu pembengkakan jaringan lokal dan nekrosis. Dan yang paling membuat merinding adalah kecintaannya pada otak. Begitu parasit ini masuk ke dalam tengkorak, akan memicu muntah yang menyembur hebat, epilepsi, koma, bahkan kelumpuhan. Pernah terjadi kasus nyata di mana seorang warga karena mengonsumsi hotpot kodok yang tidak dimasak matang sempurna, tak lama kemudian merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam otot pahanya, sakitnya tak tertahankan. Saat diperiksa ke dokter, Budi Santoso ternyata mengeluarkan seekor cacing hidup sepanjang belasan sentimeter dari otot kakinya. Bahkan ada pasien yang mengalami kerusakan saraf permanen karena otak terinfeksi parasit ini. Secara khusus, saya peringatkan untuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Karena daya tahan tubuh yang lebih lemah, mereka adalah kelompok paling berisiko tinggi terinfeksi. Begitu terinfeksi, akibatnya seringkali jauh lebih parah daripada orang dewasa biasa. Jadi, menghadapi bahan makanan berisiko tinggi seperti kodok, kita tidak boleh memiliki mentalitas untung-untungan. Metode masak seperti siram air panas atau tumis cepat mungkin menyisakan sudut-sudut yang tidak terkena panas merata.
Satu-satunya cara aman adalah memotong kodok hingga bagian-bagian kecil lalu merebusnya dalam air mendidih 100 derajat terus-menerus selama setidaknya 10 menit. Ingat 10 menit. Ini adalah batasan aman yang didapat dari pelajaran pahit para ahli medis. Daftar berlanjut ke peringkat keempat. Kita akan membahas bahan makanan yang terlihat sangat mewah, telur ikan raw, baik itu telur ikan salmon di restoran Jepang maupun caviar mahal di restoran barat. Semuanya dianggap sebagai hidangan istimewa karena teksturnya yang meletus di mulut dan rasanya yang gurih. Namun kelezatan mewah yang tidak dipanaskan ini bisa membuat Anda tanpa sadar menjadi tuan rumah bagi parasit horor lainnya. Parasit ini disebut cacing pita ikan luas, Diphyllobothrium latum. Telurnya mungkin tersembunyi di antara butiran telur ikan yang bening itu. Saat Anda menikmati telur ikan yang lezat ini, Anda mungkin sekaligus menelan ribuan telur cacing. Telur-telur ini masuk ke usus menetas dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Ukuran cacing pita ini sangat mencengangkan. Ia bisa tumbuh di dalam usus Anda hingga 2-3 meter bahkan lebih panjang. Seperti pita putih yang rakus melingkar di dalam tubuh Anda dengan gila-gilaan menjara asupan vitamin B12 dan nutrisi penting lainnya menyebabkan Anda mengalami anemia, kelelahan, dan tubuh lemah. Banyak orang memiliki kesalahpahaman besar mengira karena telur ikan tersegel di dalam perut ikan, maka seharusnya itu yang paling bersih. Mereka mengabaikan risiko kontaminasi selama proses pengolahan. Dalam proses pengambilan, pencucian, dan pengasinan, jika penanganannya tidak tepat, sangat mudah tercemar telur parasit. Lalu bagaimana kita memilih kelezatan mahal ini? Kuncinya ada pada perlakuan sterilisasi suhu rendah. Produsen kaviar atau telur ikan sashimi yang resmi dan bertanggung jawab akan mematuhi aturan keamanan pangan dengan membekukan produk di lingkungan bersuhu minus 20 derajat Celcius setidaknya selama 72 jam atau di suhu minus 35 derajat selama 24 jam. Suhu rendah tingkat industri ini dapat mematikan telur cacing pita secara efektif. Oleh karena itu, saat membeli, pastikan memilih merek besar yang bereputasi baik dan mampu menunjukkan sertifikat pemrosesan terkait. Jangan tergiur harga murah lalu membeli produk curah yang asal-usulnya tidak jelas, akhirnya kita sampai di 3 besar. Ketiga jenis makanan ini bisa dibilang sudah mengakar kuat dalam budaya kuliner kita, tapi tingkat bahayanya juga meningkat secara eksponensial. Peringkat ketiga adalah hidangan legendaris yang diimpikan banyak pencinta kuliner kepiting mabuk dan udang mabuk. Terlalu banyak orang, terutama generasi tua, yang meyakini satu kebenaran, rendam dengan arak putih, kadar tinggi angyu, atau Shaohashing wine selama beberapa hari maka bakteri dan cacing apapun sudah pasti mati dibantai. Hari ini saya harus menggunakan fakta ilmiah untuk menghancurkan ilusi yang mematikan ini. Pemikiran ini salah besar. Risiko parasit utama pada kepiting mabuk dan udang mabuk berasal dari cacing paru Paragonimus westermani. Larva cacing ini hidup di dalam tubuh kepiting dan udang. Sementara alkohol yang kita gunakan untuk merendam kadar alkoholnya seringkali hanya belasan hingga 50-an%. Konsentrasi alkohol ini bagi larva cacing paru yang berdaya hidup kuat sama sekali bukan pukulan mematikan, paling-paling hanya membuat mereka mabuk dan masuk ke dalam dormansi tidur sementara. Begitu masuk ke lingkungan hangat di tubuh Anda, mereka akan segera bangun. Departemen Kesehatan pernah melakukan survei mengejutkan. Mereka mengambil sampel berbagai produk kepiting mabuk di pasar dan hasilnya menemukan bahwa lebih dari 60% sampel mengandung larva cacing paru yang masih hidup. Ini sama artinya dengan mengatakan Anda makan 2 suap kepiting mabuk. Ada lebih dari 1 kali kesempatan untuk terinfeksi. Di sebuah kota besar, ada seorang pekerja kantoran muda yang sangat gemar makan hidangan kepiting mentah berbumbu. Akibatnya, ia mengalami batuk berulang, batuk darah, dan nyeri dada. Awalnya dikira pneumonia yang tak kunjung sembuh. Akhirnya, setelah dokter menanyakan riwayat penyakit secara rinci, barulah pelakunya terkunci. Melalui pemeriksaan, ditemukan sejumlah besar cacing paru di paru-parunya. Cacing-cacing ini membuat lubang dan bertelur di paru-parunya, menyebabkan fibrosis jaringan paru yang parah. Fungsi parunya mengalami kerusakan permanen. Lebih mengerikan lagi, cacing paru juga bisa tersesat dan berpindah ke otak, memicu meningitis dan kelumpuhan. Jadi tolong segera buang kepercayaan pada alkohol sebagai pembunuh kuman.
Tidak ada rendaman alkohol jenis apapun yang bisa menggantikan fungsi pemanasan suhu tinggi. Jika Anda benar-benar suka makan kepiting dan udang, mohon pastikan untuk merebus atau memasaknya hingga matang sempurna. Harga yang harus dibayar untuk rasa yang memabukkan itu mungkin adalah paru-paru Anda bahkan nyawa Anda. Runner-up peringkat kedua dalam daftar ini adalah kuliner asing yang paling dipuja oleh manusia modern, terutama anak muda dan kalangan menengah, sashimi ikan mentah, khususnya sashimi salmon. Tingkat kepopulerannya yang luas dan risikonya yang besar membuatnya duduk kokoh di posisi kedua. Saat kita menikmati tekstur salmon yang berlemak dan lembut itu, seorang pembunuh tak kasat mata mungkin sedang bersiap menyerang. Ia adalah cacing anisakis. Daya tahan hidup parasit ini cukup untuk menjungkir balikan pengetahuan Anda. Penelitian menemukan bahwa anisakis memiliki toleransi yang mengejutkan terhadap suhu masak biasa. Siraman air panas biasa atau pemanasan singkat sama sekali tidak menjamin bisa membunuhnya, apalagi bumbu-bumbu yang kita andalkan untuk sterilisasi. Saya harus dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda semua, tidak peduli seberapa banyak wasabi yang Anda cocol, seberapa banyak kecap asin yang Anda rendam, atau seberapa banyak cuka yang Anda minum, itu tidak memiliki efek apapun untuk membunuh cacing anisakis. Itu hanya memberi bumbu pada parasit tersebut. Ada seorang warga yang karena terlalu suka masakan Jepang selama sebulan berturut-turut makan sashimi salmon 2 kali seminggu. Akibatnya ia mulai mengalami sakit perut hebat, mual dan muntah. Dokter melihat dengan gastroskopi teropong lambung dan pemandangannya mengerikan. Di dinding lambungnya menempel beberapa ekor cacing anisakis putih yang sedang menggeliat. Beberapa bahkan sudah mengebor masuk ke jaringan dinding lambung, menyebabkan kebocoran lambung. Lalu apakah kita tidak boleh makan sashimi lagi? Tidak juga. Kuncinya ada pada metode penanganan. Standar kesehatan internasional seperti Kementerian Kesehatan Jepang sudah lama membuat aturan wajib untuk ikan laut dalam yang akan dimakan mentah, yaitu metode sterilisasi suhu rendah yang kita sebutkan sebelumnya. Ikan harus dibekukan di bawah suhu minus 20 derajat Celcius selama lebih dari 72 jam atau minus 35 derajat selama lebih dari 24 jam baru bisa efektif membunuh cacing anisakis. Tapi masalahnya adalah, pertama, tidak semua restoran mematuhi aturan ini dengan ketat, terutama kedai-kedai kecil, non-jaringan warung biasa. Kedua, suhu freezer kulkas di rumah kita umumnya hanya antara minus 4 hingga minus 18 derajat. Suhu ini sama sekali tidak mencapai standar pembunuhan cacing, paling-paling hanya membuat cacing tidur siang. Jadi jika Anda benar-benar ingin makan sashimi, pastikan memilih restoran jaringan besar yang bereputasi dan memiliki manajemen yang sesuai standar. Anda juga boleh secara aktif bertanya kepada pihak restoran apakah ikan mentah mereka sudah melalui proses pembekuan suhu rendah yang sesuai aturan. Jangan mempertaruhkan usus dan lambung Anda pada hati nurani seorang pemilik kedai kecil. Sekarang akhirnya kita sampai di puncak daftar horor ini. Peringkat pertama, makanan ini sangat umum, harganya merakyat, sering muncul di warung pinggir jalan, pasar malam, atau sebagai hidangan pembuka. Banyak orang sama sekali tidak waspada terhadapnya, tapi tingkat bahayanya cukup untuk menghancurkan sistem saraf seseorang, bahkan merenggut nyawa. Makanan itu adalah jenis siput dan keong seperti keong mas tutut atau bekicot. Pembunuh nomor 1 yang dibawanya bernama Angiostrongylus cantonensis, cacing paru tikus. Mendengar namanya saja Anda mungkin merasa asing, tapi target serangannya adalah bagian paling inti dari tubuh manusia. Sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang Anda. Pernah terjadi insiden keracunan massal di sebuah restoran yang menyajikan menu siput olahan dingin. Karena teksturnya yang unik, pengunjung membludak. Hasilnya dalam kurun waktu singkat, ratusan pelanggan berturut-turut mengalami gejala yang sangat mengerikan. Sakit kepala hebat serasa mau pecah, leher kaku, dan kulit terasa perih aneh. Mereka semua terinfeksi Angiostrongylus cantonensis yang memicu meningitis eosinofilik. Kengerian penyakit ini adalah cacing tersebut langsung menginvasi otak Anda. Mereka bergerak dan berkembang biak di jaringan otak, memicu infeksi dan peradangan intrakranial yang parah. Pasien akan mengalami nyeri saraf yang tak tertahankan. Ringannya menyebabkan penurunan daya ingat dan respons lambat. Beratnya langsung menyebabkan demensia, kepikunan, kelumpuhan, bahkan kematian. Dan kerusakan ini seringkali tidak dapat dipulihkan. Mengapa risiko pada jenis siput keong begitu tinggi? Karena mereka adalah inang perantara paling sempurna bagi cacing ini.
Dan kesalahan kita yang paling fatal adalah menyepelekan waktu memasak. Banyak orang saat menumis daging siput begitu melihat tutup cangkangnya lepas, langsung mengira sudah matang dan buru-buru diangkat demi mengejar tekstur yang renyah dan empuk. Padahal parasit bersembunyi di bagian terdalam daging siput. Pemanasan singkat seperti itu sama sekali tidak bisa membunuh mereka. Jadi untuk jenis siput dan keong yang menempati peringkat pertama ini kita harus memberikan aturan masak yang paling keras dan tanpa kompromi, yaitu harus direbus dalam air mendidih 100 derajat Celcius dihitung mulai dari air mendidih kembali terus-menerus selama setidaknya 10 menit atau lebih. Ya, Anda tidak salah dengar, 10 menit. Lupakan tekstur renyah yang mematikan itu. Tidak ada yang lebih berharga daripada otak dan saraf Anda. Baiklah teman-teman, dari jamur liar di peringkat 9 hingga siput di peringkat pertama 9 jenis bom parasit ini sudah kita urai satu persatu. Saya berharap yang Anda rasakan saat ini bukan hanya ketakutan tetapi lebih kepada kesadaran. Kami mengungkap kebenaran ini bukan agar Anda mulai sekarang tidak berani makan apapun dan menjadi petapa dalam hal makanan. Justru sebaliknya, kami ingin membekali Anda dengan pengetahuan dan kebijaksanaan agar Anda berubah dari konsumen yang pasif menjadi dewa pelindung yang aktif dan mampu menjaga kesehatan diri sendiri serta keluarga. Harga dari sebuah kelezatan sama sekali tidak boleh dibayar dengan kesehatan kita. Sekarang mohon simpan baik-baik 3 aturan besi keamanan pangan dari nutrisi cerdas ini yang akan melindungi Anda dan keluarga. Aturan besi 1 ketat pada sumbernya. Selalu beli bahan makanan hanya dari saluran yang resmi dan terpercaya. Tingkatkan kewaspadaan terhadap sayuran liar yang asal-usulnya tidak jelas, daging sembelihan liar atau hewan air hidup dari pedagang kaki 5. Aturan besi 2, percaya fisika buang klinik, buang jauh-jauh ilusi bahwa arak masak kecap asin atau wasabi bisa membunuh kuman. Serahkan kepercayaan Anda pada 2 hal yang paling bisa diandalkan, suhu tinggi dan suhu rendah. Ingat 2 standar emas. 1 adalah rebus mendidih 100 derajat Celcius selama 5 hingga 10 menit ini bisa membunuh sebagian besar parasit. Yang lain adalah pembekuan di bawah minus 20 derajat Celcius selama 72 jam ini, metode profesional khusus untuk ikan mentah. Aturan besi 3, cegah kontaminasi silang. Poin ini sangat penting. Di dapur Anda wajib siapkan 2 talenan dan 2 pisau. Pisahkan pengolahan bahan mentah dan matang. Tangan dan wadah yang sudah menyentuh daging mentah atau ikan mentah harus dicuci bersih dengan sabun dan air panas sebelum menyentuh makanan matang. Jangan biarkan 1 talenan menghancurkan semua usaha Anda sebelumnya. Mulai hari ini mari kita bersama-sama menjadi penikmat kuliner yang cerdas. Kita tidak hanya tahu cara mencicipi rasa makanan, tapi juga lebih tahu cara menikmati kelezatan tersebut dengan aman menggunakan metode ilmiah. Tolong bagikan video ini kepada setiap anggota keluarga dan teman yang Anda pedulikan. 1 kali membagikan share yang sederhana mungkin bisa mencegah terjadinya sebuah tragedi. Saya doakan setiap teman saya bisa makan dengan tenang, hidup sehat dan panjang umur. Sampai jumpa di edisi berikutnya di Nutrisi Cerdas.